Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Halo. Selamat hari Jumat teman-teman semua. Selamat hari Jumat. Iya, masih pakai kaos Random Jumat. Kita masih di studio yang canggih masih ini. Masih di studio yang canggih ini, ya. Canggih loh, ini ada tajam-tajamnya. Iya, ini ada. Bukan pakai tempat telur ini. Dia nyetak sendiri nih busanya. Hati-hati teman-teman, prokes masih dijaga ya. Kita juga masih pakai masker. Hati-hati karena COVID-nya masih ada. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap sehat dan segera berlalu COVID-nya gitu ya. Ya, betul. Nah, kali ini kita mau ngomongin apa, Van? Bahas kuliner aja kali ya. Bahas kuliner ya. Kita kalau udah habis-habis bahan gitu biasanya gitu teman-teman. Kalau Random Jumat udah mulai mati-mati angin mau bahas apa ya? Kita bahas kuliner aja. Bahas kuliner. Karena kita tahu sekali kita bahas kuliner tuh minimal 45 menit aja mah dapat gitu. Bahas kuliner. Kuliner mana nih, Van? Wilayah mana kira-kira yang kita belum bahas nih? Bali kan udah. Sini aja lah yang deket-deket lah. Tangerang gitu, Banten. Ya Banten lah, Banten. Kuliner Banten ya. Tangerang termasuk ya, karena Tangerang kan di Banten. Tangerang di Banten, betul. Kuliner Banten, kuliner Tangerang. Oke. Jadi, wah gimana nih kalau kuliner? Lu apa? Kita mulai dari Tangerang dulu lah. Iya. Kita mulai dari Tangerang. Lu seberapa banyak lu tahu kuliner yang khasnya Tangerang? Khas Tangerang itu lumayan banyak lah ya. Di BSD ada satu daerah yang gue suka kesana, itu ada gabus pucung dan pecak, pecak belut, terus sama pecak terong, pecak segala macam gitu, pecak-pecakan lah gitu. Iya, seberang pom bensin, betul. Itu menurut gue mewakili budaya Betawi di Banten gitu ya. Di Tangerang Serpong lah. Di Tangerang Serpong, iya. Itu ada gabus pucung dari ikan gabus yang gede itu gitu kan. Terus segala macam pecak tuh Tangerang. Terus juga ada di Kota Lama Tangerang gitu kan, Pasar Lama Tangerang. Pasar Lama Tangerang. Di situ bisa beli. Pasar Lama mah. Trubuk. Iya, namanya trubuk teman-teman itu kalau lodeh ya di sini itu pakai trubuk namanya di daerah Banten. Trubuk itu kayak gabus lah, spongy gitu. Telur tebu katanya. Telur tebu betul katanya. Istilahnya telur tebu. Nah terus ada satu yang gue jadi udah lama juga belum nggak Pasar Tangerang nih. Jadi kalau kita masuk ke Pasar Lama Tangerang, itu kan ada gang-gang ya. Gang yang pertama belok kiri tuh. Pertama belok kiri sampai ujung tuh kan nanti nembusnya ke jalan raya yang banyak toko-toko itu. Di situ tuh ada ibu-ibu tua yang jual opak. Opak itu kayak ketan ya. Yang diserbukin terus dibikin kayak kerupuk gitu loh, opak coklat gitu ya. Dan itu waktu gua ke Jepang ada juga yang jual opak itu lembut banget. Nah opak si ibu-ibu Pasar Tangerang itu hampir sama kayak yang di Jepang. Bener-bener halus, karena biasa kalau kita makan opak itu kan suka ada pecah yang keras gitu loh, yang terus nanti nyangkut di gigi. Ini enggak loh, betul-betul moist, halus ya. Terus ada pokoknya di opak aja gitu kan. Si ibunya cuma jual nggak berapa banyak di situ lah gitu. Jadi itu langganan gua tuh kalau kesana selalu ke situ. Selama Tangerang ya. Iya. Tadi waktu lu bilang makanan khas Banten di BSD, gua hampir menduga lu akan menyebut sushi Aeon. Oh itu masuk sih, Pak. Itu masuk. Makanan itu bahkan sudah menjadi oleh-oleh khas Tangerang. Iya betul, oleh-oleh khas Tangerang. Kalau Jakarta ke Tangerang gitu ya, ke Tangsel oleh-olehnya apa? Sushi Aeon. Sushi Aeon ya. Iya itu saingannya adalah kalau itu Kabupaten Tangerang sebenarnya masuknya. Tapi benar juga sih, Van. Maksudnya kalau kita ngomong makanan khas satu daerah ya, kita nggak usah terlalu narik jauh-jauh gitu kan. Tapi ada budaya kuliner baru nih ya. Yang sejaman, yang artinya nggak lama-lama amat, itu pecel Pak Jo tuh. Oh iya. Itu salah satu establishment yang udah lama banget di Raya Serpong. Ya kan, di Raya Serpong dia udah buka dari zaman lingkar luar. Kalau mau ke bandara Jor belum jadi. Enggak, Jor belum jadi, betul. Jadi kalau mau ke bandara lewat tol lingkar luar tuh lebih cepat daripada kalau lo lewat Grogol. Iya. Pecel lele Pak Jo. Pecel lele Pak Jo, betul. Itu legend establishment itu. Legend establishment ya. Itu legend establishment. Sama ada tempat favoritnya Irfan nih di mall pertama di BSD. Yaitu
Plaza BSD. Plaza Toko donat apa itu di situ? Cukup lama kan? Iya, aduh kok gue jadi malah ngeblank gue nih. Bukan Krispy Kreme Iya, apa ya? iya, iya. Itu tuh cukup lama tuh ada di situ ya. Si mall itu kan. Jadi mall itu juga kuliner-kulinernya udah cukup lama. Kuliner-kulinernya cukup lama gitu. Ada di situ tuh ada seafood yang juga sudah sangat lama itu, apa Jamal Portal. Oh iya, iya. Udah lama banget. Ya itu juga udah lama tuh. Jadi kalau apa namanya, nah kalau menurut lu gimana Van kuliner? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin, saya gini, kalau Tangerang itu sering kali dianggap kan dia tuh kayak distrik independennya Tangerang Raya ya, Kabupaten Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu sering dianggap kayak distrik independen dari Banten provinsi gitu. Iya betul. Karena kayak dia Iya, tidak betul sih. dia tidak mencerminkan budayanya Banten sisanya Banten yang lain gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita eksplor Tangerang aja tuh mulai dari laksa Tangerang kan, laksa Tangerang. Nasi goreng kembang bawang masuk ya? Iya, masuk. Khas Tangerang juga itu. Khas Tangerang itu nasi goreng kembang bawang, nasi goreng kecombrang ikan asap itu. Iya. Encim Sukaria gitu ya. Terus iya. Pasar Lama Tangerang, terus ke selatan pecel lele Pajo, bakmi MGM itu yang di Jalan Raya Serpong juga. Terus sampai ke Pecak itu. Iya. Soto Jimat itu juga soto Betawi yang khas daerah Serpong dan sekitarnya gitu. Itu kan tidak mencerminkan atau tidak jadi kalau lu bilang gue ngerti masakan kuliner Banten, terus yang lu sebutin adalah poros Tangerang kota, Tangsel kabupaten. Betul. Itu tuh baru segini lah gitu ya dari segini itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau explore yang lain gitu kuliner Banten, ya paling enggak kan mesti nge-explore Rangkas, Pandeglang, Anyer, Cilegon, Serang, mana lagi tuh yang selatan lagi, Bayah, itu sampai ke selatan yang sebenarnya jadi lebih mirip dengan masakan Sunda Sukabumi ya kayak Sunda Cianjur Sukabumi gitu. Jadi ya gede pisan ya kuliner Banten teh kalau ngomongin kuliner Banten ya gitu. Tapi terus terang gua perlu artinya kita perlu mendefinisikan tuh khasnya Banten gitu. Dibanding dengan Jawa Barat gitu ya. Soalnya ada 2 kuliner yang gue pernah coba karena nulis buku 100 Manyus Jalur Mudik yang sampai ke Anyer. Yaitu sate bandeng. Sate bandeng yang belinya di Serang, Kota Serang tuh. Waktu itu Pak Bondan ada satu rekomendasi sate bandeng Kota Serang itu itu tempatnya sayangnya udah kuno banget gitu loh, udah tapi itu bandengnya enak. Jadi di tengahnya tuh itu kan repot pisan bikinnya ya, dagingnya dikeluarin, dimasukin lagi pakai adonan gitu kan, pakai adonan dari ikan gitu. Terus itu luarnya ditutup lagi pakai adonan itu lagi. Iya, gitu. Luarnya ditutup lagi pakai adonan ikan lagi, terus di tengahnya ada tusukannya kan, dijepit bambu gitu. Jadi pas waktu gue beli juga ya itu biasa kalau rekomendasi Pak Bondan gitu, lihat tempatnya, lihat bentuknya kayaknya kok nggak meyakinkan, begitu dimakan enak. Padahal dia teh tinggal ya nggak terlalu berkembang gitu loh bisnisnya. Gue juga pikir aduh padahal ini banget ya maksudnya treasure banget gitu. Nah satu lagi itu rabek. Rabek itu memang hanya ada di daerah Banten ya, di Serang itu gue nemu rabek yang seperti hybrid antara gulai sama semur. Ya bentuknya coklat gitu, tapi rasanya agak pedes-pedes dan konsistensinya tuh kayak gulai kambing gitu. Dan itu tuh beda banget sama wilayah distrik Tangerang Raya gitu. Iya betul. Beda pisan gitu. Betul. Tapi sama Jawa Barat cuman itu, sama satu lagi yang gua makan hanya di Banten itu sate bebek. Cibeber ya, di Cilegon gitu. Flyover apa yang dekat itu kan ada beberapa tempat lah. Sama satu lagi yang agak aneh itu sup ikan Taman Tak-Takan. Pernah itu tuh sup ikan bening. Menurut gua mirip dengan sup ikan Manado.
Karena yang bikin sup ikan bening begitu tuh Manado tuh, yang punya ikan tude itu loh. Sama sup ikan ini sup ikannya, kalau lu pernah coba sup ikannya Subang. Oh, gue belum Pantura pernah. juga tuh kan. Jadi ya arah-arah ya. Kalau gue lihat dia punya warna Pantura yang rada beda karena iya betul. Beberapa kalau yang Banten yang wilayah itu beberapa itu agak mirip Cirebon gitu. Jadi kalau lu lihat kayak di Cirebon ada empal gentong gitu, di wilayah Serang sampai Anyer itu juga ada masakan-masakan yang mirip lah gitu ya, secara ini dengan Cirebon, ketan bumbu itu di situ juga ada gitu. Yang mungkin unik itu yang apa, nasi sumsum bakar tuh. Oh, gue belum pernah tuh. Itu nasi sumsum bakar itu juga unik. Jadi emang dia kayak punya ini beda sendiri. Tapi kalau lo tarik ke selatan sedikit ya, ke arah Pandeglang gitu, Rangkas, kita belum jadi ya mau ke Rangkas ya. Iya, keburu pandemi. Nah, enak kereta aja gak berani. Itu. Tapi boleh Van, nanti gue udah kepikir nih. Kita harus bikin random Jumat on the road. Sekali-sekali naik kereta KRL sampai ke Rangkas Bitung gitu. Nah itu di Rangkas itu kalau lu tarik Rangkas, Pandeglang ke selatan gitu, kan dia kan tembusnya ke selatan, terus kalau balik lagi ke timur kan berbatasannya sama Bogor gitu. Iya. Dia lebih Sunda. Tarikannya lebih Sunda gitu. Kayak di Pandeglang tuh ada yang namanya angin lada. Angin lada itu dia daging jeroan gitu. Perpaduan antara gulai sama sop gitu. Jadi dia encer sekali, warnanya merah gitu. Tapi tone paling kencengnya adalah kemiri sama ketumbar. Oh gitu. Jadi berarti itu berempah ya? Iya berempah, tapi dia nggak tajam gitu, nggak panci banget, nggak yang nabok banget gitu, nggak gitu. Nah itu dia lebih mirip lah kalau sama Sunda, tapi yang kalau Sundanya dia karena kan nanti dia berbatasan ke selatannya kan sama Bogor, terus ke Sukabumi, baru Cianjur gitu kan. Jadi itu tone-nya tuh makin ke selatan makin mirip tuh. Cuma kalau seafoodnya kan seafood sama seafood, kambing, jeroan itu kan di Pantura kan. Iya, kemarin ada teman kita Lydia Tanot, Hai Lid. Dia nggak tahu kenapa ada beberapa kali ke tempat namanya Karangantu. Karangantu itu di pesisir utara Banten juga. Karangantu itu daerah Cilegon situ, itu ada stall seafood tuh. Terus dipanggangin sama dia, hasil tangkapan dari pasar ikan Karangantu itu lumayan juga tuh. Gue pengen ke Karangantu bukan karena seafoodnya, karena Karangantu itu adalah tempat, lu mungkin sering denger ya bahwa Belanda pertama kali mendarat di Pulau Jawa itu di Banten kan? Iya. Di Karangantu. Oh di Karangantu. Makanya gue pengen ke situ. Gue pengen. Yang VOC mendarat tahun itu di Karangantu. 15-11. Iya 15-11. Itu tuh kan katanya di Banten gitu ya, mendarat lalu bertemu dengan Sultan Banten gitu ya. Gue tuh tanya-tanya gitu sama banyak orang, sama ahli sejarah itu, di belah mananya gitu dong, nggak mungkin di Anyer gitu kan. Kayaknya Anyer. Gue pikir di Batavia, di Jakarta enggak ya. Dan dugaan banyak orang menyebut Karangantu, karena Karangantu itu pelabuhan tua sekali katanya. Jadi kemungkinan dia akan bersandar kapal besar di Karangantu, terus dia masuk ke dalam lewat sungai. Iya memang ada sungai ya. Itu masuk sampai ke, karena itu nggak jauh dari Banten Lama yang tempat keratonnya dulu. Jadi katanya kemungkinan mereka menyusur lewat situ. Makanya gue tuh sebenarnya pengen ke situ karena pengen tahu aja ini tempat masuknya orang-orang Belanda dulu pertama kali di Indonesia. Memang ini Van, Banten sebagai provinsi yang baru ya, kita mau sedikit challenge nih sama teman-teman di Pemda Banten gitu ya. Ada nggak sih Banten Royal Cuisine gitu? Itu kan padahal kesultanan ya. Kalau Solo, Jogja kan ada Royal Cuisine-nya. Makassar pun masih ada. Delhi itu Medan punya gitu ya. Ternate juga ada. Ternate juga ada. Apakah Kesultanan Banten tuh sempat mencatat apa aja makanan kesukaannya Sultan Banten gitu ya? Yang gue tahu sih itu rabek, Rabek itu kalau gue nggak salah itu dari nama tempat di salah satu tempat di Timur Tengah gitu, namanya Rabak atau Rabek gitu. Terus katanya sultannya dulu pergi haji ke sana, terus pulang dia bilang, saya dulu makan kayak ginian di sebuah kota namanya Rabek gitu. Terus dia bilang sama koki istananya lah gitu ya, terus dibuatin gitu ya, kira-kira mirip kayak gini lah gitu. Nah, dinamain apa nih? Ya karena dulu makannya di
Rabek gitu jadi sebutlah Rabek gitu. Oh gitu. Tapi selain itu nggak tahu, dan Royal Cuisine kan nggak cuman menunya ya, tapi gimana nyajiinnya gitu. Iya, betul. Jadi Sultan zaman dulu teh makannya teh gimana gitu, apakah seperti kita nasi dan lauk pauk atau dia dishes gitu ya, satu porsi kayak gitunya kita nggak tahu. Itu kita yang sebetulnya perlu dieksplor. Perlu explore gitu kan. Yang disebut makanan Banten tuh apa aja gitu kan. Yang dari kesultanan kan paling gampang lihatnya gitu. Tapi udah kesultanan ini juga hampir nggak ada jejaknya sih kalau di Banten tuh sebenarnya mah. Ada bangunannya. Mending daripada Pajajaran. Nggak ada. Yang ada cuman gor sekarang sisanya. Gor Pajajaran. Catatan buat kita semua kalau mau bikin kerajaan di daerah tropis jangan dari kayu. Habis. Makanya di Jawa Timur tuh dari batu gitu. Iya. Tapi memang perlu di iniin sentra-sentra kuliner lah ya, paling enggak yang ada makanan khas Bantennya apa aja gitu ya. Yang banyak dipopulerkan gitu. Karena kan sekarang orang daerah-daerah ini lagi berlomba-lomba kan. Misalnya Sumatera Barat majuin rendang apa gitu kan. Nah, Banten sebetulnya perlu punya perwakilan nih, apa nih kira-kira yang populer gitu. Sebenarnya laksa Tangerang tuh oh iya, laksa Tangerang belum disebut dari tadi. Laksa Tangerang tuh potensial karena laksa Tangerang tuh benar-benar unik, seunik-uniknya. Dia mie-nya pakai mie beras, kuahnya pakai kacang hijau gitu kan, terus ayamnya juga diopor dengan cara yang berbeda. Wah, beda pisan lah gitu sama. Iya. Cuma ya dia memang mewakili budayanya Tangerang gitu, bukan Banten Kesultanan gitu maksudnya. Dia mengarah ke, gue gak tau ya, soto-sotoyan ya Benteng lah gitu ya, wilayah-wilayah Tangerang pesisir, Tangerang kota gitu. Jadi itu dia unik sih kalau mau dimajuin kalau menurut gue si laksa Tangerang itu. Cuma masalahnya kan Pemda Banten tuh adanya di Serang. Iya. Jadi nanti makanan Serang ya. Tapi sama aja lah kan, yang penting wilayah Banten. Yang penting kan wilayah Banten. Nah, atau daripada misalnya ya mendingan laksa Tangerang lah daripada meatball IKEA. Sama-sama Tangerang. Nanti masuk sejarah, Van. Itu orang Swedia itu pertama mendarat di Alam Sutra. Di daerah kota Tangerang gitu. Sama kayak kita ngomong pertama kali di Karangatu gitu ya. Itu bakso ini pertama kali adanya di situ. Gitu. Di Alam Sutra. Jadi karena itu daerah yang modern, makanan-makanannya yang baru juga banyak bermunculan. Iya. Kalau lu pergi ke tempat-tempat nongkrong baru ya, salah satu warung khas Tangerang adalah warung kopi. Warung kopi kekinian gitu. Dan orang Jakarta datang ke Tangsel untuk lihat warung-warung kopi itu gitu. Oh ya, satu lagi hal yang lagi hits juga, warung-warung kopi kekiniannya beda ya. Kalau di Jakarta kan dia masih tema-tema kayak industrial atau shabby chic gitu. Kalau di Tangerang ini mulai banyak trennya yang ijo-ijo. Jadi kayak di taman gitu, di halaman gitu, di antara pohon-pohon apa gitu. Itu mulai banyak sekarang. Iya, menghadapi PPKM. Iya, karena harus outdoor. Iya, harus outdoor. Jadi sekarang orang cari outdoor gitu. Cari outdoor. Tapi ya, menarik lah ya. Ada beberapa kafe-kafe yang menyajikan makanannya tradisional juga. Gitu. Sukaan lu tuh kafe warung Tuman. Iya, warung Tuman di BSD itu. Jadi ada menu-menu tradisionalnya di situ kan ada. Nah itu kan kayak gitu kan, jadi kayak di halaman, di bawah pohon gitu dia modelannya. Warung Tuman tuh memang mengejutkan bahwa tempat kayak gitu ada di BSD gitu. Masih banyak sih sebenarnya. Iya gitu. Masih banyak sih. Gue amazed itu bahwa ada tempat kayak di tengah hutan. Dulu gitu. tuh di BSD ya, di tengah-tengahnya dekat, kalau nggak terlalu jauh dari Aeon Mall, itu ada satu jalan masuk gitu, nyelip ya kayak di perkampungan gitu lah ya. Itu jual soto. Mungkin kalau orang BSD sih tahu lah soto Aat gitu. Soto Aat itu konon buat orang BSD lama itu jauh lebih superior daripada Jimat yang lebih di kota gitu ya. Ini yang lebih di kota itu yang lebih major label gitu. Dan di warung Aat itu kita makannya di bawah pohon. Jadi dia cuma punya warung kecil gitu, terus meja-meja itu di bawah pohon. Cuma di bawah pohonnya itu beneran bukan yang kayak kafe-kafe hijau sekarang gitu, tapi memang di bawah pohon. Jadi kita lagi makan ada ayam lewat, ada kucing gitu. Boleh ya. Nah itu dari dulu ternyata. Iya, dan international cuisine juga jangan lupa restoran Itali
Sale. BSD kan juga. Pelopor proper Italian. Dan Italian. Ada satu yang udah tutup, Van, namanya Porto. Porto itu restoran steak yang cukup bagus gitu ya, dan pernah menang penghargaan karena steaknya bagus, tapi waktu pandemi ini gue lihat tutup dia. Sama beberapa restoran Jerman juga hari di BSD itu, dulu kan di atasnya Jerman Center tuh ada restoran Jerman. Terus kalau kalian datang ke BSD nyalain Gojek GoFood gitu, yang jual bratwurst gitu tuh banyak di sini. Thanks to Jerman Center gitu ya. Lama menjadi Jerman Center community gitu. Di BSD ini kayaknya cukup kuat, jadi kalau langsung cari masukin jadi kayak apa, ayam dengan french fries gitu, tapi nulisnya pakai pommes frites gitu. Ada itu kalau di BSD mah, di GoFood, di Gojek itu ada gitu. Tapi ya makanya jadi mudah-mudahan sih makanan Bantennya bisa lebih banyak dikenal orang gitu ya. Nah sayangnya di kawasan Tangerang aja ya, kalau lu cari Tangerang Selatan Kabupaten gitu ya, cari makanan Banten gitu, cari sate Bandeng aja nggak ada. Gue pernah ada acara di kantor sebelum pandemi, semua orang bawa makanan dari daerah-daerah macam-macam gitu ya, kita potlakan gitu. Gue mau nunjukin sate Bandeng gitu, terpaksa impor dari Serang. Gue pesen apa yang same day service itu. pesen Tokopedia same day service, kirim sate Bandeng dari Serang. Nggak ada di yang gue pikir kan abis salah nge-Gojek gitu, nge-GoFood dari Tangerang kali ada gitu. Nggak ada sih sate Bandeng. Padahal itu tuh yang paling terkenal gitu ya. Di Tangerang Selatan ini nggak ada. Memang bikinnya susah sih, Van. Emang bikinnya susah banget itu. Pak Bondan dulu sampai emes gimana caranya bisa narik tulang bandengnya itu. Sebuntutnya ditarik set kata dia. Tulangnya kecabut semua. Tapi kulitnya utuh. Itu gimana caranya, itu memang susah kuliner itu. Tapi memang enak sih kalau teman-teman udah tinggal di Banten gitu ya, cukup lama tinggal dan beraktivitas di Tangsel, Kabupaten Tangerang, coba deh mampir ke Serang itu. Keluar tol nggak jauh dari pintu tol. Banyak yang sate Bandeng itu menarik banget gitu. Nah, ada kuliner lagi mungkin teman-teman Banten yang mau usul, kuliner ini Pak, kuliner itu Pak gitu. Boleh di komen di bawah. Boleh. Atau ada yang kelewat yang kita otak-otak Bu Entin. Gado-gado pengantin, lu ngomong entin jadi ingat gado-gado pengantin juga khas tuh. Beda dengan gado-gado Jakarta, yang ini gado-gado pengantin khas Tangerang. Itu Tangerang ya. Kalau yang lain-lain kayak di bakso ikan, apa sih bakso ikan mana gitu, gue pernah tahu juga dapet kiriman gitu, nyobain gitu, itu juga ada. Itu juga dari Banten juga gitu. Beda sama bakso ikannya Belitung, beda sama bakso ikan Pontianak, beda lah gitu. Boleh. Sok, silakan kasih tahu kita, biar makin banyak yang tahu makanan Banten apa aja gitu. Iya, betul biar makin populer. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin Random Jumat. Jangan lupa like and subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalau ada uploadan baru kita tahu. Tapi kalau hari Jumat biasanya sih ada uploadan baru. Biasanya. Lu pressure ke gue ya hari. Upload Jumat kan, upload Jumat. Yang lambat Sabtu. Iya, yang upload saya jadi. Kadang-kadang lupa gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih udah dengerin. Sampai jumpa di Random Jumat berikutnya. Saya Harnas. Saya Irfan Kaltawiria. Bye.